Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke kawan-kawan, kembali lagi pada kesempatan kali ini, kesempatan menceritakan kembali buku yang mungkin kemarin kita sudah berjumpa dengan bukunya Ali Saryati. Sekarang saya akan coba menceritakan satu buku dari seorang intelektual dari Prancis bernama Julian Benda. Apa bukunya? Bukunya ini yang saya akan ceritakan adalah sebuah hasil terjemahan yang aslinya yaitu berjudul La Tradition des Clercs. Ya, begitulah kira-kira. Yang mungkin dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengkhianatan kaum cendekiawan. Kira-kira apa yang menjadi pengkhianat? Ya, ini yang dikhianati oleh kaum cendekiawan ini apa kira-kira? Jadi buku ini kisaran tidak terlalu tebal-tebal amat. Dia sekitar ada 189 halaman. Yang kemudian buku ini adalah buku terjemahan. Jadi kawan-kawan tahulah bagaimana buku terjemahan itu. Jadi nama Julian Benda ini mungkin bagi beberapa orang sudah tidak asing lagi. Jadi buku ini itu ya diterjemahkan oleh Winarsi Arifin. Jadi di mana letak lonceng tujuan terjemahan Indonesia karya cendekiawan Prancis ini, itu yang kemudian dilakukan oleh Winarsi Arifin yang coba menerjemahkan bukunya Julian Benda, buku terjemahan dari terjemahan Inggris dari karyanya tadi La Tradition des Clercs. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah membantu kawan-kawan pembaca memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan pengkhianatan kaum intelektual. Jadi terjemahan Indonesia ini kawan-kawan dilakukan berdasarkan edisi tahun 1975. Tetapi kata pengantar yang ditulis oleh Andre Love, seorang pemenang hadiah Nobel untuk di bidang kedokteran maupun prakata Etimble maupun prakata dari Etimble, seorang cendekiawan Prancis terkemuka, ini ditiadakan dalam terjemahan ini. Memang benar kawan-kawan, cukup sulit untuk menjumpai nama Benda di antara buku-buku sejarah kesusastraan Prancis maupun kamus filsafat dunia. Kendati demikian kawan-kawan, dari sekitar 40 karyanya, mulai dari Dialogus Byzance itu sekitar 1900 hingga Memorias de Infratombe itu sekitar 1952. Kemudian tidak salah kawan-kawan bila orang menyimpulkan bahwa ia adalah seseorang pengarang yang berpengetahuan luas. Karena apa kawan-kawan? Karena banyak membaca karya-karya para ilmuwan sejarah, sosiologi, politik maupun filsafat. Jadi Benda ini dilahirkan sekitar pada abad ke-19, yaitu abad yang penuh dengan revolusi dan perang. Tapi kawan-kawan baru mulai menulis
dan menerbitkan karyanya sekitar pada abad ke-20. Jadi Julian Benda ini kemudian menentang romantisme sebagai patriotisme romantis. Karena apa kawan-kawan? Karena Julian Benda kemudian tidak percaya bahwa ambisi-ambisi nasional yang dilihatnya di Prancis pada abad ke-19 itu berasal daripada leluhurnya. Jadi beliau tidak melihat dan tidak percaya bahwa ambisi-ambisi nasional yang dilihatnya di Prancis pada abad ke-19 itu berasal dari para leluhurnya. Memang kawan-kawan, salah satu ciri romantisme adalah hasrat kembali kepada masa lampau yang heroik dengan ambisi-ambisi nasionalnya. Jadi di mata Julian Benda kawan-kawan, romantisme merupakan bagian dari gerakan anti-intelektualisme. Jadi dalam sudut pandangnya Julian Benda, romantisme ini merupakan bagian dari gerakan anti-intelektualisme. Mulai dari puisi-puisi simbolis yang berkembang sekitar pada abad 19 sampai ke filsafat Bergsonisme. Dalam menentukan gerakan anti-intelektualisme ini, kemudian sudut pandang Julian Benda menganggap ia tidak mengenal kompromi. Di gerakan anti-intelektualisme ini kemudian tidak mengenal sebuah kompromi. Akan tetapi kawan-kawan, nama Benda tidak disebut-sebut ketika surat kabar Aurore dengan editor George menyiarkan Manifest des Intellectuals pada sekitar tanggal 14 Januari 1898 yang ditandatangani oleh sekelompok pengarang antara lain ada Anatole France, Émile Zola, Daniel Halevi, dan Marcel Proust. Jadi kawan-kawan, manifest ini merupakan proses Alfred Dreyfus, seorang perwira tentara Prancis yang pada tahun 1894 diadili atas tuduhan menjual rahasia militer kepada para agen Jerman. Jadi manifest ini kemudian memprotes proses dari seorang perwira tentara Prancis yang menjual data-data militernya kepada agen Jerman, yaitu bernama Alfred Dreyfus. Jadi dalam manifest ini kemudian menuntut agar proses Dreyfus dibuka kembali dan akhirnya berhasil merehabilitasi nama baik perwira tentara yang telah terlanjur menjalani hukumannya di sebuah pulau di Amerika Serikat itu. Jadi kawan-kawan, sejak disiarkannya manifest itulah lahir kata intelektual yang sebenarnya tidak didapati dalam Grand Lassus. Itu sebuah kamus standar Prancis. Jadi manifest ini dengan para pendukungnya telah dikecam oleh Ferdinand Brunetière, seorang kritikus sayap kanan yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani manifest tersebut telah berupaya untuk menciptakan suatu aristokrasi, jadi menciptakan suatu aristokrasi baru dengan mengangkat para pengarang, ilmuwan, profesor, dan filolog atau ilmuwan bahasa dan perkembangannya ke tingkat manusia super. Padahal kawan-kawan, tempat mereka yang sebenarnya adalah di dalam laboratorium dan perpustakaan. Jadi Ferdinand Brunetière ini kemudian mengecam tindakan para orang yang kemudian mendukung manifest itu.
Jadi seharusnya orang-orang yang bekerja di laboratorium dan perpustakaan diangkat menjadi sebuah manusia super, yang mana itu hasil daripada menandatangani manifest. Jadi berdasarkan ini kawan-kawan, pengertian pre-intelektual yang lazim dikenal sebelum proses Dreyfus ini mengenai pengarang, ilmuwan, profesor, dan filolog ketika kata intelektual masih merupakan adjektif dan bukan substantif, baru setelah proses Dreyfus kata intelektual juga merupakan kata benda. Jadi sebelum orang mengenal proses penghakiman yang terjadi oleh satu perwira tadi, itu orang mengenal intelektual itu masih bersifat adjektif gitu. Kemudian ketika orang kemudian mengenal terjadinya proses Dreyfus itu, kata intelektual menjadi sebuah kata benda. Jadi selain Ferdinand Brunetière, ada juga Maure Barrès, sebuah sama kritikus sayap kanan. Beliau seorang pengarang yang berhaluan nasionalis dan yang dikenal sebagai champion patriotisme. Meskipun kawan-kawan sejak semula merupakan seorang individualis utama, Barrès telah menghina pengertian baru mengenai intelektual. Apa pengertian intelektual yang dihadirkan Barrès? Barrès mengertikan intelektual itu sebagai neologisme, kata baru belaka. Tetapi para pendukung manifest seperti Clemenceau dan Anatole France memakainya dengan bangga. Jadi kawan-kawan, perjuangan mereka ternyata membawa hasil yang cukup menggembirakan, sebab pada tahun kisaran 1906 perwira ini, Alfred Dreyfus ini, dibebaskan dari semua tuduhan. Kemudian direhabilitasi, nama baiknya. Jadi Dreyfus ini kemudian direhabilitasi nama baiknya dan kemudian dikembalikan ke dinas tentara dengan dengan kenaikan pangkat yang dari kapten menjadi mayor. Bahkan kawan-kawan, pada tahun kisaran 1919, setahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, ia memperoleh kehormatan secara terbuka. Jadi prestasi para penandatangan manifest itu pada tahun 1898, 8 tahun sebelum Dreyfus dibebaskan dari semua tuduhan, mendapat pujian William James, seorang psikolog dan filsuf Amerika yang merasa mendapat dorongan untuk meningkatkan daya kerja kaum cendekiawan di Amerika. Gunanya apa kawan-kawan? Gunanya untuk mempertahankan hak asali individualisme dan kebebasan dari segala macam lembaga seperti gereja, tentara, aristokrasi dan sebagainya. Julian Benda kawan-kawan, yang semula tidak merasa ragu-ragu mengenai kesalahan Dreyfus, bukan hanya tidak turut menandatangani manifest, tetapi juga tidak tertarik kepada pernyataan yang kontroversial. Akan tetapi kawan-kawan, setelah mempelajari banyak laporan yang tersiar dalam pers, ia akhirnya menarik kesimpulan bahwa Dreyfus memang tidak bersalah. Jadi ketika mendapat informasi, baru dia punya sudut pandang Dreyfus tidak bersalah. Jadi membandingkan kasus Dreyfus ini, Julian Benda menulis sebuah karangan dalam Revue Blanche yang 10 diantaranya dibukukan menjadi Dialogues Bejans. Jadi perlu diketahui bahwa kawan-kawan, sekretaris redaksi Revue Blanche, Venoen, dan 2 orang penyumbang karangannya, yaitu Lucien Hart dan Leon Blum, ikut kemudian menandatangani manifest. Jadi tidak mengherankan kawan-kawan bila akhirnya Julian Benda berpihak pada
pada mereka. Jadi dalam kumpulan karangan yang dibukukan ini kawan-kawan, Julian Benda telah melancarkan serangan terhadap tentara. Jadi Julian Benda sebenarnya lagi mencoba melancarkan serangan terhadap tentara. Jadi menurut pengamatannya Julian Benda, seharusnya tentara itu di atas segala-galanya. Merupakan sebuah mesin perang, sebuah mazhab yang mengajarkan bagaimana cara mati, sehingga spirit pratiku tentara yang asasi yang terdapat dalam kode kehormatannya menghendaki kehormatan, disiplin, dan pengorbanan semua kepentingan orang seorang. Jadi kepentingan orang seorang bagi organisasinya tanpa kecuali. Akan tetapi kawan-kawan, demikian Julian Benda selanjutnya adalah masalah asasi juga bahwa hukum militer dan undang-undang darurat karena didasarkan pada kode kehormatan bertentangan dengan kejujuran intelektual. Julian Benda kemudian selanjutnya menjelaskan bahwa masalah asasi juga bahwa hukum militer dan undang-undang darurat karena didasarkan pada kode kehormatan bertentangan dengan kejujuran intelektual. Jadi kalau mengenai Dreyfus, tentara sudah menganggapnya bersalah. Sejak semula. Jadi tentara sudah menganggapnya bersalah sejak semula, dan karena menggunakan metode deduktif, kasusnya bertolak dari suatu prasangka. Atau dengan kata lain kawan-kawan, Dreyfus harus membuktikan sendiri bahwa ia tidak bersalah. Jelaslah bahwa hal ini tidak sesuai dengan proses hukum yang benar. Karena seharusnya si penuduh yang harus membuktikan kebenaran tuduhannya, bukan yang tertuduh. Karena menurut Benda, tentara telah mengesahkan suatu putusan yang tidak sah. Jadi serangannya terhadap tentara yang merupakan lawan kaum cendekiawan inilah yang terdengar kembali gemanya dalam kata pengantar Benda untuk edisi pertama, yaitu La Trahison de Clars. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan kisah Tolstoy ketika masih menjadi perwira militer yang tidak dapat menyetujui tindakan salah seorang rekannya menampar seorang yang keluar dari barisan. Jadi memang kasus Dreyfus menyingkapkan konflik antara kaum militer dan kaum cendekiawan Prancis pada akhir abad lalu. Jadi dari sini kawan-kawan, trauma terjadinya penderitaan tentara setelah kekalahan Prancis dalam perangnya dengan Prusia tahun 1871. Ketika itu kawan-kawan, Julian Benda itu masih sekitar 4 tahun. Kemudian pada waktu 22 tahun, di usia yang kedua-2 tahun, sebagai mahasiswa di École Centrale pada tahun sekitar 1889, Julian Benda merasa bersaksi atas kegagalan Jenderal George Boulogne yang ingin menyalurkan dendam untuk kaum monarkis, bonapartis, dan openan republik terhadap Prusia. Ketika menjadi menteri peperangan, Boulogne sangat populer karena gagasan-gagasan mengenai apa kawan-kawan? Mengenai pembahasan militer dan pandangan-pandangan yang anti Jerman kawan-kawan. Karena merasa akan tertangkap oleh pemerintah republik untuk menggagalkan kudeta yang akan dilakukannya, Boulogne kemudian melarikan diri dari Perancis dan meninggal karena bunuh diri pada tahun sekitar 1891. Jadi bagi Julian Benda ini yang semula merasa terpesona oleh militer, Boulogne kemudian tidak lebih dari seorang yang kurang beres dan suka bertengkar. Akhirnya kekagumannya kepada militer dan pendewaan kepada negara mencapai batasnya. Jadi menyimpang dari republikanisme radikal ayahnya, Benda mengambil haluan yang bertentangan dengan latar belakang dan kepercayaan sebagai anggota keluarga keturunan Yahudi berkat pengaruh kasus Dreyfus. Jadi kerangka berpikirnya Julian Benda itu berangkat daripada kasus Dreyfus tadi itu, seorang tentara.
Jadi bagi Julian Benda ini kawan-kawan, para pemihak Dreyfus adalah kaum yang berbahagia. Sedangkan para penentang Dreyfus adalah kaum sengsara. Seperti kemudian yang telah dikatakan dalam dialog Bizans, kasus Dreyfus telah menjadikan diri saya seorang publisis. Yaitu apa? Yaitu penulis tentang hal-hal yang menyangkut politik dari kasus. Jadi dalam bukunya dialog Bizans, Julian Benda ini kemudian membuat satu pernyataan dalam dirinya, menyatakan bahwasanya dari kasus Dreyfus dia menjadikan diri seorang orang yang kemudian menulis tentang hal-hal yang menyangkut politik. Jadi kasus Dreyfus telah melewatkan diri Julian Benda dari intelektualisme ke aksi intelektual. Dari pikiran sombong dan terpencil ke pikiran yang turun ke jalan raya. Jadi sungguh pun demikian kawan-kawan, dalam karyanya yang terbit 27 tahun kemudian itu, ia tidak kemudian memakai istilah intelektual, melainkan class. Jadi ini hasil terjemahannya, sehingga ia menggunakan istilah class sehingga menimbulkan banyak tafsiran. Jadi kalau berasal dari bahasa Yunani, klerikos, yaitu kerohanian, pengertian ini dikenakan kepada para pendeta oleh para penulis Kristen. Seolah-olah hanya tulisan para pendeta saja sebagai penerima pusaka Tuhan yang benar. Namun kawan-kawan, seperti yang dilihat oleh kaum cendekiawan Amerika, Manifest the Intellectuals, bebas dari segala macam lembaga, termaksud gereja. Karena pengertian class yang dipakai oleh Julian Benda tidak hanya dikenakan terhadap para pendeta penulis, melainkan atas kelas terpelajar di Prancis. Ini alasan kenapa dia menggunakan istilah class ketimbang intelektual. Jadi Julian Benda menerangkan pengertian ini dalam karyanya yang diterbitkan pada 1913, bahwa yang disebut class adalah orang-orang seperti René Descartes dan Benedictus Spinoza. Pendek kata kawan-kawan, yang disebut class itu adalah paradigma kepenalaran. Tetapi kehadiran mereka terancam oleh kebangkitan masyarakat demokratis atau massa. Kalau misalnya ayahnya Camille Benda terikat pada tradisi revolusi yang menawarkan kebebasan dan kesempatan kepada orang-orang keturunan Yahudi dan orang-orang Prancis lainnya, Julian Benda justru kawan-kawan berpendapat bahwa sejak revolusi, filsafat telah jatuh ke tangan kaum awam yang tidak memiliki disiplin-disiplin rohania besar. Jadi menurut Benda, seingatnya memang tidak memakai istilah kaum awam dalam karyanya di atas, melainkan kaum rakyat. Jadi filsafat telah jatuh ke tangan kaum rakyat yang kemudian tidak memiliki disiplin-disiplin rohani besar. Namun dalam jalan pikirannya kawan-kawan mengingatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Jose Ortega ini kawan-kawan dalam sebuah karya yang diterbitkan tahun 1957, bahwa kaum awam tidak hanya berbicara di surat-surat kabar, klub-klub, warung-warung, dan perkumpulan mereka tentang hukum, negara, bangsa, internasionalisme, pendapat umum, kekuatan rakyat, kebijakan, serta lain sebagainya. Tetapi kawan-kawan, kaum awam juga memperjuangkan kata-kata yang mereka bicarakan itu sampai mereka bersedia bertempur dan bunuh-membunuh dalam ratusan, ribuan, bahkan jutaan jiwa. Kiranya tak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh Julian Benda dalam karya-karyanya, termasuk dalam buku ini. Jadi karya Benda ini terdiri atas ada 4 bagian. Bagian pertama itu penyempurnaan modern gairah-gairah politik. Yang kemudian kedua, makna gerakan ini sifat gairah-gairah politik. Kemudian yang ketiga, kaum cendekiawan.
pengkhianatan kaum cendekiawan. Baru yang keempat adalah pandangan umum perkiraan. Kendati demikian kawan-kawan, dari temanya ini, dari subbab ini, jadi bisa kemudian dibaca bahwasanya ini karya Julian Benda ini, buku ini kemudian dapat dibagi menjadi dua saja sebenarnya. Apa yang pertama itu adalah timbulnya gairah-gairah politik yang mengecam kebebasan kaum cendekiawan yang harus dipertahankan. Kemudian yang kedua kawan-kawan, serangan terhadap kaum cendekiawan yang telah memasuki gelanggang politik untuk menggerakkan kebencian politik dengan menjadikan diri mereka sebuah ideolog. Jadi ada dua pembahasan besar dalam dua buku ini, yang walaupun dalam 4 tema, tetapi secara garis besar buku ini menjelaskan ada dua tema penting. Yang pertama yaitu adalah timbulnya gairah-gairah politik yang mengancam kebebasan kaum cendekiawan yang harus dipertahankan. Kebebasannya harus dipertahankan ini ketika masuk punya gairah politik. Kemudian yang kedua adalah serangan terhadap kaum cendekiawan ini telah memasuki gelanggang politik. Untuk apa? Untuk menggerakkan kebencian politik dengan menjadikan diri cendekiawan ini sebuah ideolog. Jadi menurut Benda ini kawan-kawan, salah satu ciri utama abad ke-19 adalah gerakan yang menimbulkan kebencian yang hanya sepotong-potong saja untuk menyingkir sepotong-sepotong saja menyingkir hanya untuk memberi kesempatan pada kebencian lain yang lebih umum, yang sifatnya sampai terbentuk suatu keyakinan baru sebagai suatu kekuatan baru. Jadi ciri utama abad 19 adalah itu gerakan yang kemudian timbul dari kebencian, yang mana kebencian itu hanya sepotong-sepotong saja, menyingkir hanya untuk memberi kesempatan baru pada kebencian lain yang lebih umum sifatnya sampai terbentuk suatu keyakinan baru, yang mana muncul suatu kekuatan baru juga. Jadi pengamatan Benda pengamatan Julian Benda ini kawan-kawan dipengaruhi oleh perjalanan politik selama tahun-tahun 1890-an. Meskipun karya-karya Julian Benda ini kawan-kawan, termasuk bukunya ini, itu terbit mulai awal abad ke-20. Kemudian kawan-kawan, apabila kaum cendekiawan seperti Sir Herbert Read dari Inggris ini dan Thomas Mann dari Jerman dapat disebut non-politik, kemudian Julian Benda harus disebut sebagai anti-politik. Sehingga Raymond Aron, salah seorang cendekiawan Prancis terkemuka, yaitu pada tahun 1957, dengan salah satu karyanya jelas menyindir Julian Benda ketika mengatakan bahwa cendekiawan yang menganggap penting organisasi masyarakat yang adil dan pantas tidak akan merasa puas hanya berdiri di pinggir saja, membubuhkan tanda tangannya di dasar setiap manifest menentang setiap keadilan. Sungguh pun begitu kawan-kawan, sangat menarik untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Benda seperti ini kawan-kawan. Jadi sampai paruh abad yang terakhir ini dapat dilihat adanya golongan manusia yang lain yang pada hakikatnya lain dari yang lain, dan sampai titik tertentu merupakan penghambat bagi golongan pertama tadi. Yang dimaksudkan Benda ini adalah kelas manusia yang akan dinamakan kaum cendekiawan ini, dan dengan nama itu Julian Benda maksudkan semua orang yang kegiatannya pada intinya bukannya mengejar tujuan-tujuan yang praktis, tetapi yang mencari kegembiraannya dalam mengolah seni atau ilmu atau renungan metafisik, pendeknya dalam memiliki suatu harta yang bukan duniawi, dan berkata dengan caranya masing-masing, kerajaanku tidak di dunia ini. Itu perkataan Julian Benda dalam buku ini kawan-kawan.
Jadi kawan-kawan, jelas yang dimaksudkan dengan kerajaanku tidak dunia berasal dari khutbah Kristus di atas bukit yang menurut Reid dalam esainya Politik Orang yang Tidak Berpolitik, yaitu sekitar 1946, merupakan sumber semua politik yang tak berpolitik di dunia barat. Reid juga menyebutkan nama-nama lain yang dipandangnya dapat mewakili politik orang yang tak berpolitik. Misal ada Ruskin dan Kropotkin, Morris dan Tolstoy, Gandhi dan Eric Gill. Bahwa Julian Benda ini kawan-kawan dalam karyanya buku ini telah menampilkan Tolstoy sebagai pahlawannya. Boleh jadi bukan suatu kebetulan. Jadi waktu masih menjadi perwira, Tolstoy pernah melihat adegan berikut. Ketika berbaris, salah satu seorang rekannya menampar seorang yang keluar dari barisan, maka ditegurnya, "Kau tidak malu memperlakukan sesama manusia seperti itu? Bukankah kau pernah membaca kitab Injil?" Langsung dijawab rekannya, "Bukankah kau pernah membaca peraturan militer?" Jadi kawan-kawan, lebih panjang Benda kemudian dalam pengantarnya menjadi satu kontroversi intelektual dengan kaum militer di Prancis pada tahun-tahun 1890-an kawan-kawan. Perlu diperhatikan bila kita ingin memahami pengertiannya tentang politik. Jadi menjelaskan lebih lanjut pengertiannya ini dalam karyanya yang terbit 9 tahun kemudian. Ya, itu yang berjudul kalau di Indonesia kan itu Masa Muda Seorang Cendekiawan. Itu diterbitkan pada tahun 1936. Jadi Julian Benda ini menegaskan keyakinannya bahwa semua politik adalah kerajaan, suatu militarisme, dan jiwa kolektif. Itu realisme, materialisme, praktikalisme, dan aktivisme. Jadi Julian Benda kemudian menambahkan bahwa kaum politisi hanya mengadakan perubahan, tidak berpikir. Juga dikatakan Benda bahwasanya kaum politisi dan partai-partai mereka hanya menyatakan kemalangan berlebihan simplimitisnya, jadi pikirannya adalah pikiran sofistik. Sedang kawan-kawan, pikiran yang benar, yang transenden tidak berguna bagi kaum politisi. Jadi kaum politisi tidak mengakui, menurut Benda ini, tidak pikiran yang tidak mengakui pikiran yang transenden. Jadi Benda ini sebuah prototipe cendekiawan dalam menghadapi perang antara negaranya dan negara lain. Kemudian belum tentu kawan-kawan Julian Benda ini berpihak pada negara sendiri, seperti apa yang dilakukan Nietzsche ketika menghadapi perang antara Prusia dan Perancis. Seperti apa perkataannya, "Saya kemudian tidak bakal dapat membuat orang merasakan lebih baik." Kata Benda gitu kira-kira kawan. Apakah yang baru di sini dalam posisi cendekiawan selain dengan cara mengingatkan ucapan Renan. Renan ini seorang ilmuwan Prancis. Ya kira-kira begitu kan. Jadi yang pasti kawan-kawan akan disetujui oleh semua pemikir sejak Sokrates. Jadi manusia bukan kepunyaan bahasanya atau rasnya. Ia hanya kepunyaan dirinya sendiri sebab ia makhluk yang bebas, ia makhluk yang berakhlak. Pernyataan ini kawan-kawan dijawab oleh Baird dengan sorak setuju dari kawan sebayanya. Yang berakhlak itu justru tidak menghendaki dirinya bebas dari rasnya. Itu kira-kira dalam buku ini kawan-kawan. Jadi tidak perlu diterangkan bahwa Baird adalah lawan kaum cendekiawan yang menandatangani manifest pada tahun 1898. Dan sekali lagi kawan-kawan, Julian Benda kemudian mengutip Renan seperti di bawah ini kawan-kawan. Kita tidak bisa tidak ingat ajaran penganut sejati Yesus kepada seorang dokter Nasrani yang juga sudah lupa akan kata-kata gurunya. Apakah Anda perhatian bahwa tidak baik antara 8 kebahagiaan maupun dalam khutbah di atas bukit atau dalam kitab Injil atau dalam seluruh kesusastraan kekristenan zaman awal
tidak terdapat satu kata pun yang menempatkan kebajikan-kebajikan militer di antara kebajikan-kebajikan yang memperolehkan kerajaan surga. Itu kira-kira kan. Jadi setelah diterbitkan buku ini, buku yang hampir 10 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama ini, di mana Prancis turut keluar sebagai pemenang. Namun Jules Benda tetap teguh dengan pendirinya, menganggap politik sebagai kerajaan suatu militerisme dan jiwa kolektif. Lagi pula kawan-kawan, kemenangan Prancis itu harus ditebus dengan pengorbanan besar. Karena apa kawan-kawan? Karena 20% penduduk, 20,5% penduduknya dimobilisasi, sedang Inggris itu hanya 12,5, Amerika Serikat 3,7. Jadi dari 8 juta tentara yang dikerahkan ke medan perang, hampir 1,5 juta tewas dan 3 juta lainnya cedera. Jadi itu kawan-kawan. Jadi bagi tentara, lamanya perang nih kawan-kawan yang semula diperkirakan hanya sebentar saja telah menurunkan wibawa pemerintah di mata rakyat. Bagi tentara adalah ironis bahwa hanya dalam tahun berikutnya setelah berakhirnya perang, Dreyfus memperoleh kehormatannya secara terbuka. Dan bila Jules Benda ini mau berbicara tentang politik sebagai panglima, seolah-olah hampir hilanglah batas antara politik dan panglima. Jadi sungguh suatu paradoks bahwa Nietzsche sebagai seorang budayawan yang menentang Bismarck sebagai seorang negarawan Jerman mengatakan bahwa kemenangan Jerman atas Prancis dalam perang tahun 1870 sampai 71 hanyalah kemenangan militer dan politik, tetapi bukannya kemenangan budaya. Jadi di bidang kebudayaan Prancis lah yang menang. Namun menurut Benda kawan-kawan, Nietzsche yang telah mempengaruhi Sorel. Sorel ini seorang sosiolog Prancis yang menentang demokrasi parlementer dan memperjuangkan sindikalisme dan aksi langsung untuk mencapai tujuan terakhir kaum buruh. Jadi George Sorel ini dalam karyanya mengatakan bahwa seperti yang dikutipkan, jadi seperti apa yang dikatakan, sudah jelas benar bahwa kebebasan akan sangat tercemarkan jika manusia sampai beranggapan bahwa nilai-nilai kegagahan prakasaan itu hanyalah ciri khas yang terdapat pada bangsa yang belum beradab. Dalam hal ini kawan-kawan, apa yang kemudian dipandang oleh Jules Benda ini sebagai pengaruh Nietzsche itu kira-kira perlu digarisbawahi apa yang dikatakan lebih jauh seperti ini kawan-kawan. Dalam buku ini Benda kemudian menceritakan seperti ini. Dan cendekiawan modern memang mengajarkan kepada manusia bahwa perang mengandung suatu moralitas tersendiri dan harus diterapkan. Sekalipun sama sekali tidak ada gunanya, tesis ini yang dikenal baik dalam Harvard telah dipertahankan dalam sebuah kesemarakannya oleh seorang tokoh utama muda yang bagi generasi Prancis tertentu merupakan pembina jiwa. Di tanah air saya, orang suka perang dan diam-diam mendambakannya. Kami dari dulu berperang, tidak untuk menaklukkan sebuah provinsi, tidak untuk menumpas suatu bangsa, tidak untuk menyelesaikan suatu perselisihan kepentingannya. Itu kira-kira kawan-kawan dalam buku ini. Jadi bagi Jules Benda nih kawan-kawan, tokoh-tokoh seperti Nietzsche dan Bergson merupakan wakil-wakil romantisme, kendati di mana eksponen romantisme Prancis seperti Victor Hugo merupakan salah seorang oponen utama Kaisar Louis Napoleon, kepala negara Prancis yang harus bertanggung jawab untuk kekalahan negaranya dalam perang dengan Prusia Bismarck. Jadi dari jalan pikirannya Benda ini kiranya sulit untuk mengelak satu kesimpulan bahwasanya moralitas peranglah
yang mendorong kaum cendekiawan modern di Prancis untuk melakukan pengkhianatan. Jadi satu kesimpulan dalam buku ini kawan-kawan, Benda kemudian punya satu kesimpulan dalam buku ini yang menjadi pengkhianat di kaum cendekiawan itu terjadi setelah terjadi saat moralitas perang kemudian yang mendorong itu kaum cendekiawan modern itu melakukan pengkhianatan. Namun kawan-kawan, pengertian pengkhianatan kaum cendekiawan menurut Benda ini mungkin akan sangat berbeda dengan pengertian dalam negeri yang kemudian dikenal dengan prostitusi kaum cendekiawan. Kalau prostitusi berarti menjual diri untuk memperoleh sesuatu. Nah, jadi ini yang kemudian dikemukakan oleh Julian Benda menyebut sebagai prostitusi, melainkan dengan cendekiawan yang disewa oleh kaum awam, sehingga kebenarannya ialah bahwa kaum cendekiawan sudah menjadi sama awamnya seperti kaum awam. Jadi orang yang berkhianat menurut Benda, kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu dikenal dengan orang yang kemudian kaum cendekiawan ini menjual dirinya untuk memperoleh sesuatu. Jadi menurut Julian Benda ini kawan-kawan, dalam bukunya ini kaum cendekiawan itu disewa sama orang awam. Jadi terbukti dalam buku ini dia kemudian menceritakan cendekiawan sebenarnya sudah menjadi sama awamnya seperti kaum awam karena sudah menjual dirinya kepada kaum awam. Jadi apa bedanya dia dengan kaum awam? Tidak ada bedanya menurut Benda, Julian Benda. Namun kawan-kawan, yang lebih menarik lagi dikatakan Julian Benda, jadi bukannya anjuran yang dipaksakan oleh kaum awam terhadap kaum cendekiawan, melainkan seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Julian Benda seperti ini kawan-kawan. Rupa-rupanya bahkan dapat dikatakan bagi Kin Maurash, yang praktis ialah yang ilahi, dan bahwa ateisme bukanlah benar-benar mengingkari Tuhan, tetapi lebih memindahkan Tuhan dan menempatkan Tuhan dalam diri manusia dan karya politiknya. Jadi menurut Julian Benda ini melanjutkan, usaha penulis itu adalah pendewaan politik. Adapun dampak ajaran itu telah dilihat dari contoh Jerman pada tahun 1914. Itu kawan-kawan. Jadi dalam buku ini kawan-kawan, meskipun telah diterbitkan sekitar 70 tahun yang lalu, buku ini masih bisa kemudian selaras dengan apa yang terjadi pada hari ini kawan-kawan. Karena apa? Sungguh sangat menarik. Banyak sekali di bangsa ini kemudian yang menjadi orang-orang yang kemudian terjun ke politik atau menjual dirinya kepada orang awam. Itu kata Julian Benda. Mungkin itu saja kawan-kawan cerita buku pada kesempatan kali ini. Saya kemudian merekomendasikan kawan-kawan untuk apa? Untuk lebih jauh membacanya, biar ada lebih tertarik apa yang kemudian sudut pandang kawan-kawan menemukan sudut pandang lain kemudian yang apa yang saya baca ini. Kira-kira begitu kawan, dimanapun berada. Lagi-lagi saya merekomendasikan kawan-kawan untuk membaca, untuk melihat bangsa ini seperti apa. Apakah cendekiawan Indonesia ini menjadi sebuah pengkhianat dalam bangsanya sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Julian Benda. Itu mungkin saja. Banyak salah saya, mohon maaf. Kekurangan itu milik saya pribadi, kelebihan itu adalah hanya milik Tuhan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.